Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngenalin kalian ke salah satu tanaman herbal liar. Dan ini seringkali dianggap gulma atau rumput liar ya. Padahal tanaman yang satu ini punya khasiat pengobatan yang sangat banyak. Nah, kita lihat ya tanamannya seperti ini. Ini kebetulan aku punya di dalam pot yang aku gunakan untuk menanam tanaman utama, bunga-bunga ya. Nah, kalau yang ini dia itu tumbuhnya di ini ikut sama tanaman keladiku nih, sampai keladiku nggak dapat nutrisinya ya, karena mereka tuh saking banyaknya. Biasanya udah aku cabutin sih, tapi ya udahlah, biar biar tumbuh. Nih ada yang tumbuh juga di sini, yang langsung kena sinar matahari. Sirih Cina ini termasuk tanaman yang gampang tumbuh ya teman-teman, baik dia itu terkena sinar matahari langsung ataupun nggak langsung. Tapi nanti bedanya untuk tanaman yang terkena sinar matahari langsung itu daunnya itu lebih berkilau, seperti ada lapisan lilinnya. Nih, halus banget, lucu loh ini, kecil-kecil. Kalau nggak kena sinar matahari langsung, biasanya daunnya itu akan kusam. Sirih Cina itu sendiri termasuk tanaman terna ya teman-teman, alias tanaman yang berpembuluh. Dalam pohonnya itu ada airnya, menyimpan air ya. Dia tanaman berpembuluh, jadi di dalam pohonnya itu dia nggak ada kayunya, jadi gampang sekali untuk dipatahkan. Untuk daunnya itu sendiri bentuknya hati seperti ini, persis hati ya. Dan dia nggak bergerigi, bentuknya itu bulat ya, dan nanti bagian ujungnya itu meruncing seperti ini. Daunnya sendiri itu dia bertangkai, dan tumbuhnya itu kalau aku lihat itu dia nggak sejajar sih, dia kayak berselang-seling gitu loh. Dan dia punya banyak percabangan ya, seperti ini. Dan ini daunnya kalau dipencet gini dia itu rasanya kayak empuk gitu, kayak dia itu mengandung air. Kalau diraba daunnya dia itu halus ya, nggak ada bulu-bulunya sama sekali. Nah, kalau misalnya kita ambil dan kita cium, baunya itu ada bau sirihnya. Itulah kenapa dia dinamakan sirih Cina. Terus sirih Cina ini juga punya bunga atau biji sih ini. Biji ya, nah biji seperti ini, dan ini digunakan untuk perkembangbiakan dia tuh. Meskipun tergolong rumput liar, sirih Cina merupakan tanaman obat. Daun sirih Cina mengandung zat gizi seperti protein, karbohidrat, kalsium, lemak, zat besi, dan lain-lain. Senyawa aktif dalam sirih Cina memiliki aktivitas farmakologi sebagai anti kanker, antibakteri, anti jamur, antioksidan kuat, antidepresan, anti nyeri, anti peradangan, dan antipiretik atau penurun panas. Manfaat pengobatannya adalah untuk mengatasi sakit kepala saat demam dengan menempelkan daun sirih Cina yang ditumbuk pada pelipis ataupun langsung meminum ramuannya. Menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah sehingga mengurangi resiko serangan jantung, stroke, serta penyakit sistem kardiovaskular lainnya. Mengontrol kadar gula darah dengan meningkatkan efektivitas hormon insulin, menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kadar asam urat, meningkatkan sistem pencernaan dengan mencegah kerusakan pada mukosa lambung, meredakan sakit maag, dan menenangkan sakit perut. Menjaga kesehatan ginjal, mengatasi gangguan sistem kemih, membantu pengobatan depresi, mengobati rheumatoid arthritis, mempercepat pemulihan patah tulang, karena sirih Cina mempunyai kandungan mineral tinggi, yaitu dengan meminum ramuannya ataupun mengoleskan kandungan air daun sirih Cina di sekitar tulang yang terdampak. Meredakan gejala peradangan, misalnya kulit yang memerah, panas, dan bengkak. Mengobati bisul, jerawat, abses, luka bakar, luka memar, atau terpukul. Kandungan peperomia E dalam sirih Cina dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Antioksidan yang tinggi dapat meningkatkan imunitas tubuh, yaitu dengan meningkatkan aktivitas komponen imun untuk melawan infeksi dan penyakit, serta mengikat dan menetralkan radikal bebas.
Nah, dengan manfaat pengobatan yang begitu banyak, menurut kalian sirih Cina ini termasuk dalam gulma atau bukan, teman-teman? Sekarang, kita petik-petik beberapa sirih Cina ya teman-teman untuk membuat ramuannya. Aku metiknya yang ada di depan rumah ya teman-teman, karena sekalian untuk membersihin pekarangan. Ini ya teman-teman hasil dari petik sirih Cina di depan rumah tadi. Kalau mau dijadikan teh, biasanya itu aku ambil sekitar 1 genggaman lah ya, untuk 1 orang, untuk 1 gelas gitu. Tapi kalau untuk 2 orang ya kita ambil 2 genggam lah. Ini sebenarnya kalau misalnya dipegang sama tangan tuh dia dikit gitu ya, cuma ini karena di wadah kayak gini ya, dia lumayan tampak kayak banyak banget gitu. Nah ini nanti tinggal kita bersihkan, terus kita rebus ya teman-teman. Kalau aku biasanya kalau untuk 2 gelas ya pakai 4 gelas gitu ya, terus kita rebus dan tersisa airnya jadi sekitar 2 gelas. Ini ya teman-teman hasil rebusan dari tanaman herbal sirih Cina tadi. Warnanya ini sebenarnya itu hijau ke kuning-kuningan ya, tapi di sini tuh agak coklat gitu. Kata suamiku sih ini rasanya mirip sekali dengan teh hijau. Dan baunya juga ada bau-bau sirihnya dan juga ada bau-bau tehnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.